lagi di iTalks, iGEM Talks. Aku Winda dari Biologi UGM Angkatan 22 yang akan memandu podcast hari ini. Nah, kali ini aku gak sendiri nih iPips, melainkan ditemenin oleh narasumber yang super kece. Langsung saja. Halo iPips, aku Ridwan dari Kedokteran Hewan UGM Angkatan 2022. Nah, Ridwan ini juga salah satu bagian dari tim iGEM UGM iPips. Tim iGEM UGM saat ini sedang mengikuti Global Open Genetic Engineering Conference atau GEGC tahun 2025. Pada kompetisi kali ini, tim iGEM UGM mengembangkan sebuah vaksin. Nah, Ridwan, di podcast sebelumnya kita udah ngebahas perihal perkembangan vaksin virus dengue yang sudah beredar, di mana salah satu permasalahannya adalah vaksin yang selama ini sudah beredar ini belum bisa mengatasi keempat serotip sekaligus dari virus dengue yang selama ini sudah ada. Kalau dari project tim iGEM sendiri nih, konsep atau model vaksinnya itu kira-kira seperti apa? Oke, Erwinda. Di Global Open Genetic Engineering Conference 2025 ini, tim iGEM UGM mengembangkan secara in silico vaksin berjenis subunit untuk dengue virus, yaitu subunit DENV2 dan DENV3 yang akan diekspresikan secara molekular farming pada tanaman Nicotiana tembacum atau tembakau dengan model virus chimerik, yaitu vaksinnya itu akan dikonjugasikan dengan virus tanaman yaitu tobacco yellow door virus. Oke, jadi produksi vaksin menggunakan molecular farming dan juga dengan konsep subunit. Iya. Nah, kira-kira apa alasan dari tim iGEM UGM ini memilih vaksin dengan konsep tersebut? Oke, Rinda. Selama ini produksi vaksin dengue itu dilakukan secara konvensional. Jadi di suatu fasilitas seperti laboratorium, yang mana menggunakan bakteri rekombinan atau juga nanti untuk culture cell itu memerlukan biaya yang tinggi karena perlu ada medianya yang khusus, inkubator segala macam. Dan apabila teknologi tersebut di scale up karena demand yang menaik, misalkan scale up-nya itu tidak bisa dilakukan dengan mudah. Ketika kita berbicara dengan tanaman, produksi budidaya tanaman kan cenderung relatif lebih mudah dan juga teknologinya rendah ya, Erinda. Bisa di greenhouse dengan sistem hidroponik, nanti masih ada viticulture lainnya. Jadi harapannya dengan sistem ini di masa depan vaksin dengue ini bisa lebih tersedia di masyarakat dari semua kalangan dari Sabang hingga Merauke dengan harga yang juga lebih rendah seperti itu, Erwinda. Tadi selain menggunakan tanaman atau molecular farming, juga menggunakan konsep subunit. Nah, boleh dijelaskan perihal itu, Ridwan? Oke, dari sistem subunit ini kenapa kita pilih? Karena ini kan kita memanfaatkan tanaman untuk memproduksi. Kita menyisipkan gen ke tanaman untuk diekspresikan. Maka dari itu kita selain nantinya kalau kita misal kill virus itu nanti masih ada potensi dengan virusnya itu menjadi patogen, untuk vaksin subunit ini ukurannya relatif lebih kecil sehingga lebih mudah untuk tanaman kita ini memproduksi vaksin tersebut, Erwinda. Oke. Untuk cara kerjanya sendiri nih, Ridwan, kira-kira bagaimana proses produksi dari konsep vaksin tersebut? Oke, pertama-tama, katakan kita mau memproduksi vaksin ini. Kita perlu menyisipkan gen yang akan mengkode vaksin tersebut. Kita sisipkan di dalam plasmid dengan bantuan bakteri Agrobacterium tumefaciens. Setelah kita infiltrasikan di satu spot, kan kita ingin memproduksi dari semua jaringan tanamannya, Erwinda. Maka dari itu, dengan bantuan TYDV virus, yaitu virus tanaman yang kita konjugasikan, virus tersebut akan terekspresikan ketika diinduksi dan bereplikasi atau memperbanyak dirinya sendiri dan melintasi jaringan tanaman. Sehingga nanti akhirnya vaksin tersebut bisa diproduksi dari seluruh jaringan tanaman dan nanti akan dipotong, diekstraksi, dan dapat dipurifikasi vaksin subunit tersebut, Erwinda. Berarti wah, ini sangat kompleks ya berarti, Ridwan ya. Pertama, kita menginduksikan, katakan seperti itu, plasmid yang mengandung virus untuk memproduksi vaksin. Nah, supaya produksi vaksinnya ini bisa menyebar ke seluruh jaringan, itu perlu adanya penggunaan virus itu tadi ya, supaya bisa terproduksi di seluruh jaringan tanaman itu tadi. Wow, sangat kompleks ya, iPips. Aku mau tanya lagi nih, Ridwan. Kan di sini menggunakan metode molecular farming, berarti menggunakan tanaman sebagai media ekspresinya. Dengan kata lain, berarti tanaman itu harus diinfeksi terlebih dahulu, katakan seperti itu, yang mana tanaman ini berubah menjadi mutan. Kalau seperti itu, apakah tidak ada potensi tanaman yang menjadi mutan ini bisa merusak ekosistem?
Tentu ada potensinya, Erwinda. Segala macam organisme yang kita engineer atau kita rekayasa genetikanya itu tidak boleh keluar dari lingkup ke lingkungan. Jadi harus ada di dalam containment. Dalam konsep ini mau di laboratorium ada skala produksi sama saja. Kalau masyarakat kenalnya mungkin GMO, genetically modified organism. Nah, apa upaya kami untuk mencegah terjadinya breach of containment tersebut? Selain protokol biosecurity, kami juga mendesain yang namanya inducible expression system. Jadi pada kondisi biasa, tanaman tembakau yang akan kita buat ini tidak memproduksi virus tersebut, tidak memproduksi vaksin, tetapi ketika kita induksikan tanamannya, baru vaksin tersebut akan terekspresikan dan nantinya bisa dipanen, seperti itu, Erwinda. Dengan kata lain, produksinya ini terkontrol. Berarti kita bisa mengontrol kapan proses produksi virus itu berjalan. Yakni kapanpun kita mau, tinggal kita induksikan saja inducible-nya itu tadi ya, Ridwan. Sangat-sangat menarik. Kemudian nih Ridwan, aku mau tanya, kan kalau dari segi konsep, dari segi inisiasi atau ide ini sudah sangat brilian lah gitu. Lalu kedepannya itu rencana dari tim iGEM akan seperti apa? Oke, Erwinda. Setelah GoGek 2025 ini kan namanya tim iGEM UGM akan berkompetisi di International Genetically Engineered Machine Competition ya, iGEM. Nah, setelah kita mendapatkan hasil-hasil komputasional yang dari dry lab, selanjutnya kita akan mengaplikasikan secara wet laboratory atau laboratorium basah. Yang nantinya konsep awalnya kita bisa memproduksi vaksin, kita perlu mencoba sendiri, Erwinda, apakah plasmid tersebut bisa dimasukkan ke dalam tanamannya. Apakah nanti gain of interest itu bisa menyebar dengan bantuan virus chimeric itu ke seluruh jaringan tanaman. Dan apakah nanti ketika kita induksikan, vaksin tersebut dapat diproduksi. Dan yang akhir, apakah ketika jaringan tanaman itu kita ambil dan kemudian kita verifikasi, kita bisa mendapatkan vaksinnya. Selain itu, karena berangkat dari local problem, kami juga akan melakukan pengabdian terhadap masyarakat atau community work dan edukasi terhadap stakeholder dan juga masyarakat in general, seperti itu, Erwin. Berarti di kompetisi GoGek kali ini memang fokus dari tim iGEM ini di riset yang sifatnya itu in silico seperti itu ya? Iya, dan juga adanya edukasi kepada masyarakat. Benar seperti itu. Nah, masih ada satu lagi nih kebingungan yang aku rasakan nih, Ridwan. Tadi kan menggunakan tanaman sebagai media ekspresinya. Yang kita tahu tanaman itu sebagai salah satu sumber makanan kita sehari-hari. Aku jadi kepikiran, apakah di masa depan itu kita bisa melakukan proses vaksinasi tapi secara oral. Jadi kita makan makanan yang enak, makanan yang sehat, tapi itu sekaligus udah vaksinasi. Kan kalau selama ini kita ngertinya vaksin itu harus disuntik pakai jarum. Kalau metodenya lebih mudah seperti ini pastinya lebih menarik dong. Iya, Irwinda, di kancah internasional, komunitas internasional pun hal ini lagi hangat dibicarakan karena kayak suatu hal yang mungkin out of the box ya, Irwinda, yang awalnya vaksinasi itu dikaitkan dengan seperti anak-anak misal di vaksin polio itu kan jarum, kemudian nanti sakit, menangis. Mungkin bagaimana jika kita bisa vaksinasi itu dengan makan sayur, seperti mungkin makan lotek atau gado-gado gitu ya, Erwinda. Nah, kita perlu ketahui bahwa vaksinasi itu sendiri ada berbagai macam rute administrasinya, Erwinda. Dan ada per oral, ada subkutan, intramuskular, intravena, dan lain-lain. Dan untuk beberapa penyakit seperti denggi, rute administrasinya itu spesifik. Kalau denggi itu secara subkutan. Jadi kalau teman-teman pernah angkat kulit, di bawah ruang kulit itu, di ruang subkutan tersebut vaksinnya akan diadministrasikan menggunakan jarum. Nah, walaupun sebenarnya konsep edible vaccine itu masih memungkinkan, pada saat ini dengan pemahaman teknologi molecular farming dan juga vaksinasi denggi yang kita ketahui, kita mungkin belum dapat melihat anak-anak vaksinasi denggi dengan makan sayur in the near future, Erwinda. Masih belum ya. Itu. Tapi bukan berarti tidak mungkin kan? Bukan berarti tidak mungkin nih, Ivy. Memang belum saatnya aja. Belum. Oke. Berarti kalau bisa aku simpulkan nih ya, Ridwan, dari diskusi kali ini, di sini tim iGEM ini
menginisiasi sebuah ide untuk mengatasi permasalahan perkembangan vaksin virus dengue yang sudah ada. Yang pertama nih, iPips, untuk mengatasi proses produksi vaksin yang memakan biaya yang tinggi, ini tim IJEM menggunakan metode molecular farming, yakni produksi vaksin menggunakan tanaman, yang tentu saja biaya produksinya itu relatif jauh lebih murah. Nah, untuk permasalahan yang kedua, yakni perihal serotipnya virus dengue yang ada 4, yang mana vaksinnya selama ini belum bisa mengatasi keempatnya secara sekaligus. Di sini tim IJEM menggunakan strain dari DNV2 dan juga DNV3 yang mana memiliki tingkat insidensi yang lebih besar, sehingga memiliki kemampuan untuk proteksi silang lah, seperti itu, ke yang DNV1 dan juga DNV4, seperti itu. Ini kalau aku sendiri jujur sangat-sangat amazed sih dengan ide-ide dari tim IJEM, sangat-sangat out of the box sekali, benar. Oke. Mungkin terima kasih banyak Ridwan atas informasi, diskusi dan juga insight yang diberikan kali ini. Nah, sebelum menutup podcast kali ini, kita ada jargon nih Ridwan. Gimana tuh Herwinda? Nanti aku contohin, Ridwan ikutin ya. Siap. Oke, untuk jargonnya seperti ini. Bersama kita, dengue tiada. Ridwan ikutin ya. Oke. Setelah hitungan ketiga nanti Ridwan ikutin dan teman-teman iPips juga bisa mengikuti. 1, 2, 3. Bersama kita, dengue tiada.